asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Gue Dimas Adista dan sekarang nggak sendirian sama yang kelihatannya jantan karena populasinya tuh pas ya. Jadi kalau dilihat kejantanannya berbeda-beda. Yang ini kayaknya matang banget. Masya Allah. Ini setengah matang. Oh iya. Kalau yang itu Mengembang. Gue ngomong, dia ngomong ya, dia ngomong teman-teman. Jadi welcome to Jantan Club. Sekarang kita ngomongin tentang ayah. Di sini ada berapa ayah? Mau cek dong teman-teman, cek kecepatan jarinya karena salah satu kalau anak Jaksel tuh jantan itu yang cepat ngetiknya. Siapa tahu kan di sini ada yang terbiasa gitu kalau ngetik malam-malam, hai lagi apa, ingetin aku tahajud ya, siapa tahu gitu. Ada juga. Coba cek teman-teman. Nggak ada suara itu. Oh, di Andri, diklik di itu Andri. Cek nggak ada suara, diklik di gambar speaker. Sorry, yang mix. Nggak ada. Cek. Wait. Mungkin dari teman-teman ada yang gitu. Coba kalau dengar suara wave. Nggak ya, nggak ada. Wave nggak? Hah? Masuk ya? Oh iya. Iya. Ini jadi sampai curiga deh tadi, emang kedengeran nggak? Soalnya nggak ada tulisan di komen. Oh dengar. Coba. Yang ada di rumah, komen dulu kira-kira. Oh denger brother, thank you. Oh udah Kenny, masya Allah, I got. Nah gitu dong ya Mas Arso ya. Jadi hidup gitu gue kayak tadi. Tadi sempat mau minta aja tambahin aja sekalian suara jangkrik, mau nggak gitu kayak krik. Torik, hai, kedenger ya, masya Allah. Tak kenal maka Kasani. Ta'aruf. Iya kan kenalan. Iya, betul. Kenalan. Jadi Refleks. gue Dimas Adista, sebelah sini paling sini yang tadi katanya mengembang adalah Kang Sani. Sani. Kalau teman-teman orang Jakarta udah tahu kayaknya Mas Arso. Nah, yang butuh banget dikenalin ini adalah sahabat baru kita, ada 2 orang, ada Mas Arso, masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan bener nggak? Suaranya tuh kayaknya yang kayak mantap aja gitu. Kalau gue kan cempreng ya. Insya Allah. Sebelah kiri saya? Inu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada ipar ya, jadi nggak apa-apa ya. Mending dibocorin di awal dulu nih, masya Allah. Kirain mau di-keep ya. Jangan dikip. Tadinya mau dikit tuh gimana? Ada yang tahu juga. Boleh Depok, assalamualaikum Depok menyimak hadir. Daerah mana aja silahkan selain Kang Asep. Wah, ada Kang Asep tuh, Asep. masya Allah. Daerahnya dari mana aja? Siapa tahu kalau kemarin kan kalau di kelas kita tuh kan kalau terangkit dari mana-mana yang ada dari Papua juga ada di Papua. Kalau ini elders, adults, kita ngobrolnya sama adults. Tangerang, Masya Allah. Mampang Jaksel, Oh, Masya Allah Bandung. Sulawesi kan ada kan, Bandung Barat, Masya Allah gua ada mang. ABB. Kabupaten Bandung Barat. Memang hadir, Masya Allah. Assalamualaikum Klaten. Kalau Mas Arso dari daerah mana? Asal muasalnya atau tinggal kan dua sisi ini? Oke, Mas Adi, saya tinggal sih di Bintaro sebenarnya, deket aja. Cuma dari lahir tuh udah dari Jakarta sih. Cuma orang tua dari daerah Jawa Tengah, Semarang. Semarang. Jawa Tengah tapi Jaksel murni. Jakarta ya Mas? Iya, ya? iya, Gitu, iya. Jakarta. Kamu? Sama aja sebenarnya. Jadi dari besar ya di Jakarta, Tapi kan tapi kan numpang lahir aja di Jawa Timur. Orang tua mah orang Jawa Barat. Kamu kan kenal adik saya di Bandung. Iya bener. Makanya jadi di ospek. Jadi mau diterusin ya? Yang sebelah sini dibongkar sama saya aja ya, guys ya. Kayak hari ini kita mau ngobrol tentang menjadi ayah. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin Jantan Club itu karena di sini spesialisasi sebenarnya tadinya buat boys, teman-teman. Tetapi ternyata ada beberapa girls juga yang kepo. Kita tuh punya program. Satu lagi Daily Dose. Daily Dose ini benar-benar khusus cewek. Karena mungkin kalau cewek privacy ya, Mas. Cuman nggak tahu kenapa ini kalau di Jantan Club banyak emak-emak kepo. Jadi kayak ikut kayak mau mendalami pikiran suaminya gitu. Ya teman-teman kalau bisa open cam, kita juga biar bisa kenalan, Mas Arso biar bisa lihat, Mas Matinu bisa lihat, Kang Sani bisa lihat muka-mukanya kayak apa. Jadi kalau yang lagi udah nyaman boleh nyalain cam ya teman-teman ya. Sama boleh capture juga apa yang kita mau obrolin hari ini di IG story, lalu tag Terang Jakarta, Terang Learning Center, juga Terang bisa tag hijrah. Nah, kita mau ngomongin tentang jadi ayah. Buat gue pribadi, ayah yang jantan. Bukan ayam ya, ayah. Ayah yang jantan itu buat gue pribadi, Kang.
yang mau nyikat kamar mandi. Hmm. Ini opening yang memang agak, karena sebenarnya kalau dulu waktu remaja biasanya girls remaja itu ngelihatnya kan kayak lu pakai motor apa, Iya, ya iya, kan, iya, gitu iya, kan. iya. Lu kuncinya kayak apa nih? Kunci motor apa bunyi tik tik gitu kan. Tapi pas udah jadi istri, mereka pasti pengen siapapun yang dulunya gagah nyikat tuh kamar mandi. Hmm. Ganti itu pokok. Apalagi Setrika. Ambil tuh diri. setrika. Apalagi Mas, ini kalau ngomongin istri, Ya, nyiram-nyiram tanaman gitu. nyiram tanaman. Coba bayangin. Jadi yang masih jantan-jantan di sana masih remaja siap-siap nyikat, siap-siap belajar nyetrika karena itulah the real jantan. Yes. Tapi kalau misalnya ngomongin jantan nih Mas, pasti kita mundur dulu ke belakang sebelum ngomong pernikahan. Sebenarnya ngomongin memilih pasangan. Iya, ini udah menjadi ayah jantan kan ngomongin memilih pasangan ya. Iya. Langsung. Gimana nih? Karena pertanyaannya terlalu luas, tapi let's say kita sasar langsung jomblo Kang. Maksudnya kalau Itu lu dia. memang mau disebut cowok yang oke, gimana cara milih pasangannya? Buat si cewek ya. Buat si cewek. Oke. Ini buat cewek dulu nih. Buat cewek dulu, Baru habis itu kita sikat teman-teman cowok kita. Kalau mau diurap nih ya, Hmm. yang harus lo lihat adalah bagaimana cara dia memperlakukan perempuan. Satu. Kedua, jantan itu apa yang diomongin sama dengan apa yang dia lakukan. Oh iya. Ya kalau misalnya gue cinta sama lo, berarti kan ujungnya apa? Nikah dong. Nikah. Tapi nggak move on dari situ, nggak maju-maju, langsung gini aja. Cari yang lain aja. Jadi kalau gue cinta lo, tapi nggak maju-maju. Insya Allah. Nggak ada. Karena yang ngingetin makan akan kalah sama yang Yang ngasih mahar bukan yang ngajak makan, yang ngasih mahar guys. langsung. Masya Allah. Jadi kalau misalnya dari memilih pasangan sendiri kan jauh nih, journey-nya tuh jauh untuk ngomongin calon ayah. Berarti calon ayah yang oke, berarti bagaimana dia memperlakukan Perempuan. Harusnya kayak gimana sih? Mas Arso punya kriteria nggak? Maksudnya memperlakukan cewek. Bayarin Iya. makan gitu. Tapi ini bukan suami Mas. Belum. Iya, belum ya. iya. Jadi suami. Mungkin lebih ini sih, tadi setuju banget tuh apa yang kita sampaikan tuh ya sesuai dengan yang kita lakukan sih Mas Dis. Gitu. Kalau ada belok dikit berarti nggak bisa ya. Dipertimbangkan dulu. Jadi nggak boleh langsung di-cut tetap. Kasih kesempatan kedua. Hmm. Kalau masih gitu juga, Hmm. mungkin nggak akan jadi adik ipar Iya, kalau dulu. iya. gitu. Gue juga punya cerita tuh sama dia memang. Aku tuh kakak beradik tuh cowok cewek. Kebayang kan ketika Wus. dia hadir gitu memperkenalkan kayak salam kenal Mas, aku Inu kayaknya. Iya. Bayang nggak sini lo. Sini duduk dulu. Iya, nunduk saya. Nunduk aja. Masya Allah. Tapi waktu itu memang jujur gue ngelihat juga bagaimana dia men-treat adikku juga, cara ngomongnya lembut, terus nggak pakai banyak janji. Itu. Gitu. Jadi jangan banyak janji. Contoh janji palsu. Ya, janji palsu. Ntar bulan depan gue ke rumah lo. Ntar kalau gue udah sukses, gue nikahin lo. Gitu. Itu kan bikin cewek diabetes. Karena makan janji-janji manis. Betul. Kalau mau beli coklat beneran kali ya. Iya. Kayak coklat kalah sama akad. Aduh, banyak banget. Apaan sih? Berat, Kuatnya berat. banyak banget nih, kuatnya. Nggak tahu dia Makan kenapa makan. iya makan coklat. Jadi ditulis aja di quote, nanti tulis bawahnya Kang Sani TLC gitu ya. Jadi, tetapi kalau misalnya ngomong bohong itu sebenarnya ada nggak sih tipsnya atau dari teman-teman nih ya? Bagaimana seorang kita nginget kita dulu ya? Sebelum kita dulu nikah nih, karena ini rata-rata udah jadi bapak-bapak guys. Kira-kira ada tips nggak bagaimana untuk menjaga omongan itu on the track? Ya lu dulu nih. Ini. Biar omongan on the track tuh pada dasar sih nomor satu, kalau gue sih nomor satu yang penting lu yakin gitu. Jadi misalnya ketika yakin bahwa lu akan melakukan sesuatu, itu udah harus dalam diri sendiri, kita yakin akan dikerjain. Yang kedua, yakin itu nggak cukup kalau kita nggak coba cari tahu gimana ngelakuinnya. Jadi kayak harus ada ilmu yang Yakin. ngikutin tuh. Oke. Jadi ketika lu yakin akan ngelakuin, misalnya mau nikah ya Bang Sandi ya. Kalau seorang tuh pernah nanya ke saya, lu siap yang mau nikah? Wah,
Kalau siap sih kayaknya siap tuh relatif buat gua. Siap tuh bisa siap keuangan, siap lu punya rumah, siap punya mobil. Tapi kalau ditanya, tapi lu tanya gue yakin mau nikahin perempuan ini. Gitu. Nah setelah itu, alhamdulillahnya digampangin nih belajar nih ilmu-ilmu datang bang. Jadi kayak belajar, oh ternyata kalau mau nikah selain yakin, ini tahap-tahapannya, yang bekal-bekal yang mesti dikumpulin tuh ini. Nah asiknya itu juga sama-sama tuh alhamdulillah ya, sama calon istri sendiri. Sama-sama cari tahu, ntar kalau udah jadi suami kudu begini yang dilakuin, istri juga begini. Nah jadi kalau gue sih ngeliatnya yakin, terus sambil dibarengin kumpulin bekal-bekal ilmu itulah biar jalannya mulus. Yakin. Jadi sebenarnya juga nggak boleh sih ngomong kayak tadi ya, gue bakal nikahin lu, nanti sih gue bakal nikahin lu. Kayak nanti tuh kalau ukuran meteran, itu meteran yang gulungan yang kagak ada habis-habisnya. Ditarik aja nanti. Sedangkan udah ada yang siap kayak besok siap nggak? Ini yang kayak tadi yakin tadi ya. Ya nomor satu yakin karena itu bilang karena pernah bilang ke gue tuh nggak siap ini nggak siap ukurannya terlalu banyak. Oh gitu. Padahal semua orang relatif. Padahal kalau lu yakin itu insya Allah tuh ya kayak seluruh orang tuh akan nge-support lu. Dari keluarga apa kalau ada muka lu ngomong ke keluarga tuh bahwa saya yakin bisa ngejagain anak perempuan ibu. Saya yakin. Kenapa? Ya ini saya udah bekerja, saya bekerja baik. Ini saya udah ngumpulin ilmu bekal. Terus kelihatan tuh step-stepnya. Pasti orang tua, oh ya ini keyakinan ini nggak sekedar keyakinan. Dia coba ngumpulin modal-modal buat ngurusin anak saya gitu. Belum terukur tapi dia tujuannya udah gitu. Jadi kalau mau lepasin anak panah tuh udah kelihatan aimingnya tuh ya. Tinggal lepasnya. Ada lagi sebenarnya waktu itu yang gagal memang ngomongin keyakinan itu, dia bilang gini, gua sekarang belum tahu mau apa, tapi gue yakin Allah tuh bantu gue di saat yang tepat. Lu mau nggak bareng-bareng sama gue meraih keberkahan Allah? Masya Allah. Itu ya tekniknya ya berarti. Tapi ada juga yang ngomong, tapi besok nonton dulu yuk. Nah itu agak sebenarnya kan belok tuh. Iya, karena kalau lagi mau pacaran tuh pasti susah gini. Ngomong pacaran itu pasti antara split bill atau bayarin. Nah itu harga diri tuh. Split bill atau bayarin aja udah harga diri. Padahal emang belum ada kewajiban kan. Kang Sani, sebelum nikah maju 2 kegalauan paling sering dari jomblowers yang boys apa? Yang boys pertama ini. Waktu. Ini. Iya, karena uang biasanya nggak masalah waktu. Bukan waktu. Duit Pak, duit. Iya, masya Allah. Yang paling pertama pasti duit. Karena setiap cowok ngerasa bahwa jantannya dia, harga diri dia ada di duit. Itu mostly gitu ngomongnya. Padahal mungkin si ceweknya juga, ini ada perempuan satu sih hari ini lagi nonton bareng sama kita di depan kita gitu. Padahal kan gak semua perempuan ngelihat harta, ya nggak? Bener tuh. Tapi dilihat sih. Iya, ya dilihat juga sih. Gue sih nggak lihat harta mas. Pakai apa datangnya? Tapi ngomongin manage harta, kita tuh banyak juga ngelihat memang Mas Arso di Terang Jakarta banyak yang mundur, terutama ketika udah ngomongin masalah taruh ya. Iya. Gua nggak siap financially. Iya, elah. Gua nggak tahu mau mulai dari mana. Gua bisnis gua belum settle, sedangkan settle-nya dia juga nggak ada ukuran gitu kayak. Betul. Nah ini buat nyiapin, kalau ngomongin calon dulu ya. Ini belum ngomongin jadi suami. Iya. Menurut Mas Arso gimana nih? Managingnya nih sebelumnya. Sebenarnya cocok yang sama tadi Mas Inu bilang tuh. Yang paling penting pertama tuh yakin. Karena kan kita udah sama-sama belajar, rezeki itu udah pasti kan. Jadi kalau kita sampai nggak yakin, berarti kita nggak iman juga gitu kan. Ya kan, itu satu tuh, syarat pertama yakin. Yang kedua nih, kalau saya lihat sebenarnya adalah perencanaan sih sebenarnya. Nggak susah juga sebenarnya merencanakan untuk bisa mempersiapkan nikah sebenarnya. Nggak gampang loh Mas sebenarnya. Pertama, kita bisa bekerja. Ya kan, punya gaji gitu kan. Kadang-kadang tuh kita ngelihat dulu ya, saya juga berpikir bahwa kerja itu satu-satunya income gitu. Iya kan? Jadi kantong terbatas gitu Mas. Gitu udah aja. Kerja udah gitu aja kerja. Kita sendiri yang ngebatasin berarti ya gitu. Iya, sebenarnya banyak kan. Bisa kerja sampingan, ya kan. Bisa juga punya aset kita sewain. Bisa juga mulai menabung secara bertahap, jadi lama-lama jadi bukit. Nah, sebenarnya yang penting direncanain aja Mas, dan yakin tuh cocok lah saya sama Mas ini cocok. Tapi rencana ini yang nggak pernah jadi. Loh, itu kan gitu kan. Jadi mereka tuh
karena kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika ditanya sama ibunda Khadijah lewat Nafisah tuh kan ditanya juga gitu, ya Muhammad, kamu mau nggak kalau ada yang gini-gini? Aku, kata Muhammad, aku nggak siap. Ternyata beda nggak siapnya ya. Nggak siap tapi 20 onta, Pak. Jadi maksudnya jangan sampai nyamain gitu, ngomong nggak siap, tapi ketika Rasul ngomong nggak siap, pas di challenge kedua kalinya, oh Khadijah ya? Wih, tiba-tiba ada 20 unta. Ada masalah apa ya sama, kan ada gap gede jadi Mas Arso, bener ya? Jadi kelihatan kan ada gap gede sama dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang gua siap tapi tiba-tiba mahar 20 unta, sama anak milenial yang kayak nggak siapnya tuh bener-bener blank. Iya. Nah ini ngomongin sebelum nikah, step one-nya. Nah terutama dari Mas Arso nih, step one-nya apa ya Mas ya? Kalau kita blank. Oke. Let's say kebanyakan adalah mungkin normally kerja kantoran, sudah ada income, tapi dia tetap bilang nggak siap. Ada nggak step one-nya? Nah, step one-nya itu sebenarnya yang paling gampang ini sih. Kalau nyari calon suami ya sebenarnya jangan ngelihat yang udah jadi sultan sebenarnya. Kalau saya jadi girls ya. Kita kan? Bener berarti jalurnya. Jangan cari yang udah jadi sultan sebenarnya. Bukan siapa-siapa. Kabar baik buat para jomblo ya. Kabar baik ini. Ya, kalau sultan kan belum tentu dia jadi sultan terus. Bisa jadi nanti uangnya habis gitu kan. Tapi yang paling penting adalah nih para girls itu cari calon suami yang benar-benar bisa menata, memanage keuangan dan masa depan sebenarnya. Ciri-cirinya gampang tuh, gampang. Lihat aja tuh waktu masih pendekatan nih gaya hidupnya gimana nih. Padahal kan udah dibilang tuh ya di hadis riwayat Bukhari gitu ya, dibilang bahwa kita itu hidup harus sangat sederhana sebenarnya. Harus sangat sederhana supaya bisa disimpan. Nanti kalau ada kebutuhan kita punya. Nah, itu yang paling penting. Kalau kita lihat karakter, yang penting karakter berarti tuh. Karakter. Jadi kita lihat nih karakter bisa nggak nih boys jadi imam gitu ya. Jadi imam gitu ya. Nggak perlu sultan. Kalau saya jadi girls sih saya nggak perlu sultan sebenarnya. Tapi ngelihat karakter aja gitu. Pekerja keras, kreatif, kemudian tidak boros. Nah itu syaratnya tuh. Nanti jadi sultan sendiri sih mas. Simple. Iya. Wow. Jadi tapi sultan kan gue mau, tapi kan kebutuhan kopi susu gue daily, kebutuhan daily gue gimana, nongkrong gue boba Iya. lah, Susah. masa mau ini pakai kayak nggak asik gitu. Tapi keinginan ya apa, iya. Betul. tapi kalau ngomongin keinginan teman-teman nggak selesai juga. Ini kalau ngomongin Inu, dia kan ngomongin persiapan. Ini nih kita udah masuk, let's say udah nikah nih, ternyata udah yakin, oke, planning punya masa depan sudah tertata sedikit, oke. Ternyata pas nikah, mulai dari kehamilan itu semuanya udah rusak planning. Masya Allah. Lainnya kan kita nyiapin nih, nyari sana nyari sini, kok lahiran mahal amat ya, gue di bidan aja lah gitu. Bidannya cari yang lain, gope ada nggak gope? Masuk di elu, kan Inu ini benar-benar mendalami banget bagaimana sih ayah-ayah itu menemani istrinya dalam proses mengandung ya. Karena kan kayaknya istri-istri tuh banyak disepelekan. Mohon maaf ya, banyak disepelekan kayak ya udahlah lu hamil, fitrahnya juga lu hamil, kuat kali. Masuk ke situ, punten. Tapi langsung nanya, biasanya preparation buyarnya di mana? Lah, udah nikah nih, udah aman. Akad, hamil tuh biasanya preparation buyar di mana? Ya, kalau misalnya nih, insya Allah nih ya, untuk udah mau pasangannya nih, bahkan sebenarnya ya mempersiapkan kehamilan itu bahkan sebelum hamil. Bahkan sebelum hamil. Kalau kayak kan salah satu hak anak, kalau saya Kang Sani mau saya dikoreksi, itu adalah kita harus mencari pasangannya untuk anak itu tuh punya hak dicarikan ibu dan ayah yang baik ya. Anak perempuan terutama. Anak perempuan terutama. Nah, jadi sebenarnya start dari situ. Jadi kalau kita bicara kehamilan tuh kita sebenarnya lebih baik nih buat boys and girls, kita mulai mikirin baik sebelum hamil itu sendiri. Dan dari mulai nyari jodohnya. Gitu salah satunya. Nah, ketika sebelum hamil, kalau tips-tips sederhananya itu adalah sebenarnya kehamilan itu kan sebenarnya sesuatu yang physically dan emotionally. Itu training itu. Kalau saya bilang itu training. Jadi kerennya nih ya, Masya Allah nih ya. Manusia itu ya alhamdulillah Allah kasih tuh 9 bulan. Sekitar 9 bulan. 40-42 minggu lah itu hamil. Nah,
40-42 minggu itu tuh alhamdulillah Allah kasih tuh sebenarnya buat nge-training ayah dan ibu. Oh, Saya bilang tadi apa? Ayah dan ibu. Jadi saya nggak bilang ibu. Nah kan biasanya kita tuh kayak lu aja hamil, kan lu udah bisa. Ayahnya sebut di awal tadi ya. Saya sebut di awal Pak. Ayah baru ibu. Ayah dan ibu. Oke. Jangan lupa kita adalah akan menjadi pemimpin buat Yes. istri Masya Allah, dan Masya buat anak Nah. gitu kan. Jadi waktu kita sebelum kehamilan sebenarnya tuh ayah dan ibu tuh udah mulai melakukan perencanaan-perencanaan itu. Perencanaan mau kehamilan itu termasuk menyiapkan pelindungnya ini anak nanti dikandung itu mulai ibunya misalnya harus mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, punya gaya hidup yang sehat. Karena saya bilang tadi yang namanya hamil itu adalah proses fisik dan emosional. Nah, Iya. kedua, Mereka kan gila Iya. kalau hamil. iya, Iya, disebutnya kan insane. Jadi kayak ibu-ibu tuh pokoknya kalau udah hamil gila katanya. Apa aja diminta, masa malam jam 12 minta kerupuk aci. Bini gue tuh. di Jatinangor. Ya Allah, Masya Allah. Ya, jadi Emotionally. benar, emotionally. Jadi itu sebenarnya tahap-tahap yang patut disyukuri ya sama kita. Allah ngasih 9 bulan. Kebayang nggak kalau misalnya Allah cuma ngasih hamil 3 bulan? Oh. Ya kita nyiapin mental suaminya aja nggak cukup. Maksudnya menjadi suami yang siap Ya. nggak cukup. Nah, jadi sebenarnya ketika mau kehamilan itu kita tuh harus melihat 9 bulan itu sebagai tahapan training untuk ayah dan ibu. Dan bahkan kalau saya sih bilangnya itu tuh cuma bukan ayah dan ibunya, keluarga di belakangnya. Oh. Itu sebenarnya tuh yang ke training semuanya tuh. Makanya kan dibilang menikah itu kan mempersatukan dua keluarga. Iya. Jadi ketika nanti mau punya anak, itu tuh sebenarnya yang di training termasuk keluarga-keluarganya juga. Oh. Ini akan ada keturunan baru. Mm-mm. Nah, maka ini ntar balik lagi. Kerennya adalah kita bisa ngeliat ini dari sudut yang lebih besar. Kalau ketika keluarga ini kedua bertemu, visinya sama nih. Misalnya kita akan sama-sama menciptakan keturunan-keturunan soleh-solehah yang bermanfaat buat orang banyak. Jadi ketika dia hamil pun, objektifnya akan sama. Gimana kita support si ibu ini supaya hidupnya less stress, bisa fokus ngurus anaknya dan lain-lain. Supaya apa? For the sake untuk keturunan-keturunan kita ini. Keturunan yang bisa merubah peradaban jadi baik. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi penting banget. Ini sih di depan gua di depan gua tuh ada beberapa yang jomblo, kayaknya apa gua mundur aja ya. Kan ribet amat mau nikah perencanaan, tapi sebenarnya nggak ribet ya. Tadi Mas Arso juga udah bilang, Kang Sano udah bilang perencanaan itu kayaknya nggak pernah habis. Betul. Tapi cuma meningkat. Kayak rencana lagi, rencana lagi, rencana lagi, rencana lagi. Jujurnya kalau misalnya begitu berarti Kang Sani apakah susun visi misi sebelum ta'aruf apa? Nggak, maksudnya ini gimana nih? Jadinya kayak nanti gua akan berdakwah ya. Apa lu mau juga? Nah itu harus ditanyakan dan disepakati sebelum akad nikah. Jadi ini misalnya nih, kalau awal kan biasanya nanti udah nikah tinggal di mana, nanti udah nikah saya masih boleh kerja apa enggak. Pertanyaan yang paling penting justru setelah nikah, apa aja yang mau kita lakukan supaya visi itu dapat gitu. Contoh misalnya, Kang Sani bidangnya apa? Ta'aruf. Ya udah, settingan saya, anak saya harus kenal ta'aruf dari sekarang. Istri saya bawa kemana-mana. Kata mertua saya kayak bawa rantang. Tadi aja di sini ada dia. Ini ngawasin di luar sekarang. Kalau salah ngomong bahaya nih. Insya Allah. Nah, rantang layak. jadi kami bertiga itu sudah di track yang memang udah tahu nih nanti sampai meninggal itu mau ngapain. Cuman perannya beda. Saya tampil, istri saya di belakang layar untuk hal-hal lain, anak saya bagian misalnya ngedit video, apapun itu. Tapi visinya atau misi-misinya tuh udah tertata gitu. Nah sebelum akad, sekarang yang ta'aruf didampingi oleh kami itu semua gitu. Sebelum akad maunya gimana, ini gimana. Bisa tetap kerja? Bisa. Tapi masuk nggak ke visi misi si laki-lakinya? Karena yang punya visi misi harus laki-laki. Perempuan ketika nikah, ya dia support sampai ke sana. Naluri defaultnya laki-laki itu melindungi. Perempuan kan dilindungi. Jadi defaultnya itu harus dimaksimalkan oleh laki-laki ketika ta'aruf dengan membuktikan bahwa saya punya visi misi, saya punya visi, nah misinya ini. Kamu siap nggak support saya? Nanti anak-anak kita akan kita didik seperti ini loh. Nah itu baru jantan. Nah, makanya sama tadi ketika Mas Inu ngomong kan bahwa berarti pun nanti gua akan involve ya di kehamilan lu, itu kan before ta'aruf ya. Itu banget. Itu juga. Betul. Dan gua akan punya perencanaan financial seperti ini loh. Nah, itu berarti Cocok. di breakdown dulu sebelum nikah tuh teman-teman semua. Yes.
Masya Allah, berarti ini kalau mau jadi suami yang jantan ternyata pre-production meetingnya banyak. Pre-production meetingnya. Jadi sama kayak kita nih, kalau Jantan Club ini acara memang ngomongin insya Allah mudah-mudahan relate sama teman-teman yang baik yang joms, the joms, atau yang baru newlyweds, atau yang memang kayak kami kayaknya hitungan nikahnya udah belasan gitu, udah masuk ke belasan tahun, anak udah 4, aur-auran, ntar lama-lama gue curhat, stop. Jadi semua ini juga tanpa teman-teman yang supporting pasti nggak akan jalan. Kita mau terima kasih dulu sama Hijrah Bank, sama Nafis Gold, sama Belgi Pro, Jena Nkaya, Vanilla Hijab, lalu Monel Official. Nah, ngomongin ini persis sekali ketika mau ngomongin perencanaan. Tadi kita udah lihat, oke deh, pasti yang di rumah juga ngomongin, iya, teori lu gampang semua ketika bicara ini. Kan intinya gue sekarang belum settle keuangan gue. Itu benar. Yang paling penting untuk menjadi seorang suami, kita udah masuk agak atas mas, agak atas dikit. Oke deh, tadi preparing untuk menikahnya, siapin perencanaan. Oke, perencanaan itu juga pasti akan menghadapi masalah-masalah di mana perencanaannya akan runtuh. Harus sekuat apa perencanaan finance-nya? Oke, thank you. Jadi sebenarnya bikin perencanaan keuangan dia balik lagi gitu. Bener itu hanya membuat guideline aja. Bisa jadi nanti realitinya itu berbeda. Ya pasti dong ada deviasi pastinya. Nah, yang paling penting seperti yang tadi Kang Sani sampaikan tuh. Jadi bahkan sebelum menikah sendiri itu kita udah diskusi tuh. Nah, Diskusi dulu arti uang itu buat keluarga tuh apa gitu loh. arti uang. Arti uang kan ya, nanti beda-beda lagi. Ah, nggak penting buat saya gitu. Oh, tapi buat istri, mana gue perlu duit nih gitu. Yang kedua, siapa yang bekerja gitu kan. Yang ketiga, siapa nih manajer keuangannya nih. Menteri keuangannya siapa gitu. Kadang-kadang kita suami bekerja sibuk, nggak bisa ngatur uang gitu. Nah ini ibu-ibu tuh biasanya lebih pinter tuh. Mereka pintar cari uang mas. Oh pinter ya? Di kantong aja ketemu. Udah saya selipin. Ini jokes ini sering keluar tapi masih lucu ya. Tapi kalau saya pribadi menyerahkan keuangan ke istri, tapi sah aja. Maksudnya saya nggak jadi lembek, tetap jantan. Tetap jantan. Masya Allah, Gitu. Alhamdulillah. Tetap jantan. Karena kan gini ya, menteri keuangan, kalau laki-laki tuh biasanya cuma jadi kasir sebenarnya. Capability untuk menjadi menteri itu kayaknya jarang. Udah cenderung boros nggak sih suami itu? Betul, karena kalau kita lihat sekarang kalau istri itu untuk beli sesuatu aja dia lebih thinking itu lebih deep gitu ya. Iya banget. Iya betul kan ya? Betul. Nah, jadi alhamdulillah sejak zaman saya dulu nih Mas, ibu saya itu kalau saya minta uang itu amplopnya macam-macam. Amplop yang sekolah, amplop jajan, liburan. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang udah ada Hijrah Bank juga kan, digital banking gitu ya. Jadi saya punya rekening banyak macam-macam tuh. Rekening bank A, bank C, bank D gitu ya. Repot ngurusnya. Jadi kalau kita satu rekening tapi punya banyak box, itu enak ngaturnya si menterinya. Gitu ya. Itu tahap awal tuh. Jadi kita tuh bener-bener, nah satu lagi nih sebenarnya. Kita juga harus sepakat suami dan istri, kita tuh boleh ngutang tuh untuk apa aja. Oh iya. Wih. Bahaya itu. Bener Harus kan? ada box utang nih coba. Jadi kalau di Hijrah, kalau di Hijrah itu tuh ada box-box. Nanti kalau dari aku sendiri mas, aku lagi coba bikin boxnya terangkit sedekah. Jadi adik-adik itu kan mereka juga punya punya value sedekah. Aku bikinin si box-boxnya jadi bisa. Ini kok ada grocery. Pilgrimage. Tapi itu template mungkin ya. Template. Tapi Biar ingat. maknanya si box-box ini Ya, jadi itu makna box-box itu bagian dari membantu perencanaan. Jadi kalau merencanakan keuangan sebenarnya prinsipnya ya, kalau kita sering YouTube ya, itu siapapun perencana keuangan ngomongin cuma ini. Jadi begitu kita dapat income, yang pertama alokasikan untuk kebutuhan. Oke. Iya kan, bener kan? Kebutuhan kan? Betul. Yang kedua alokasikan untuk simpanan. Simpanan yang ini uang bener tapi Simpanan uang ya. Simpanan. Uang. Enggak, ini harus ditekankan, tapi jangan sampai di quotes. Oh iya. Aku benci pikiranku ini. Untuk yang berhak, cari yang berhak tinggi. Kan makanya misalnya nontonnya banyaknya boys kan. Oh iya. Harus diurusin. Operatornya aja boys. Jelas untuk simpanan yang kedua tuh ya, disimpan. Yang ketiga nih sebenarnya wajar dong kalau kita pengen punya self reward gitu ya, jalan-jalan sama keluarga gitu kan. Gitu kan? Masa punya anak, istri kita Bioskop boleh ya?
Biasa kalau udah nikah, Oh iya. Oh iya. boleh Kopi dong, susu? gitu kan. Self reward. Ya, Gua mesti bikin nih box kopi susu. To add box. nah ini kan yang menarik tadi kebutuhan aja amplopnya banyak, boxnya Ya. banyak. Terus kemudian simpanan itu amplopnya banyak juga. Oh. Kalau ada transportasi kebutuhan, ada untuk makan, biaya Iya sih. sekolah. Jadi kita semua ada boxnya. Hmm. Jadi kalau nanti tahap atasnya nih Mas, ya tahap atasnya untuk merencanakan keuangan, kita pasti ada dana darurat, ada boxnya Iya, lagi. iya. Kemudian kita mau investasi, ada boxnya lagi. Tapi ini kan investasi pasti nanti boxnya kita pindahin ke instrumen yang berbeda. Gitu ya, instrumen berbeda yang insya Allah itu menurut saya sih kalau di produknya Alami Group juga ada produk yang sangat baik, itu Masya Allah bisa memberikan pertumbuhan 12-20% per annum. Masya Allah. Oh. Jadi nanti begitu udah box-boxnya rapi, kita bisa invest. Hmm. Nah, jadi nanti kayaknya nih ya, nih yang paling penting ya, saya udah ngitung-ngitung tuh Kang Sani, saya udah ngitung-ngitung. Kalau kita udah pensiun, kita sering sakit, mudah-mudahan jangan ya, jangan sakit. Tapi kan kita udah nggak punya penghasilan, udah nggak produktif. Nah itulah kita harus punya passive income. Di situ. Coba saya hitung-hitung sekilas ya. Kalau kita nabung dari sekarang sejak masih muda, 10 tahun lah atau 15 tahun disiplin. Saya udah hitung Mas, 15 tahun kita disiplin dengan 1 juta sampai 2 juta perak per bulan. Begitu kita pensiun kita punya 1 miliar misalnya. Dan 1 miliar itu kalau kita taruh di yang bisa memberikan imbal hasil 15%, kita dapat 15 juta sebulan. At least kita punya passive income. Nah, jadi itu pentingnya tuh ada hijrah bank, ada box. Boxnya. Jadi disiplin dalam mengalokasikan. Soalnya kesehatan saya juga mulai defisit ini. Maksudnya apa? Kalau bahasa Sunda tuh nyeri cangkeng. Nyeri cangkeng itu punggung. Jadi itu mulai kerasa kayak kemarin kita di kantornya Terang Jakarta bakar-bakaran daging kan. Kayaknya yang muda-muda fine aja gitu makan daging, kok gua malamnya agak nggak enak. Wah ini memang saya harus ada. Berarti persiapan kayak tadi mungkin kayak kehamilan. Itu aja nggak bisa 1 box loh. Enggak. Maksudnya kesehatan ibunya ya. Nggak bisa. Ini ibunya, bayinya, terus ini kalau misalnya ini misalnya Ya, kalau versi- coba versi breakdown saya, dikit ya versi kalau saya. Versi saya nih, box lu sampai lahiran aja ya. Oke. Versi saya kalau misalnya sampai lahiran nomor 1 ada box ibunya. Nanti habis itu box bayinya. Box bayinya itu aja bisa dibagi lagi ke peralatan bayi, pakaian bayi, makanan bayi. Ibunya paling nggak ada pakaian juga, ada makanan juga. Karena kalau buat kehamilan tuh yang paling penting itu adalah nutrisi, itu udah absolute point. Jadi ntar juga mungkin ya perencanaan keuangan itu juga nyambung. Jadi ntar ada priority ya Mas Arso ya. Pasti ada priority lah mana yang mesti di spending. Contohnya kalau di kehamilan itu nomor 1 adalah nutrisi. Kedua tuh sebenarnya kalau saya tuh kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini kan sangat relatif ya. Sangat relatif, sangat relatif. Nah, jadi makanya balik lagi ke Kang Sandi, kalau dari awal udah kita tahu karakter pasangannya, kita udah tahu nih, karena ketika hamil, istri itu harus bahagia. Karena ketika dia bahagia, insya Allah janin yang ada di dalam rahimnya juga akan tumbuh dengan baik, dan dia akan merasa sejak awal nih, dari dalam rahim aja, keluarga saya itu udah keluarga yang happy. Terus kalau udah menemukan box kebahagiaan untuk istri yang relatif setiap orang, dan bagusnya tahu dari awal ya. Ini kayak penekanan ya, penekanan. Nyambung. Masya Allah nyambung banget ya Kang Sandi. Nah, nanti ntar ada box lagi bersalin. Nah, bersalin aja itu harus dibekali juga ilmu. Jangan sampai misalnya pokoknya kudu rumah sakit paling mahal gitu. Paling mahal itu kan baik lagi, itu keinginan apa kebutuhan? Benar. Memang sih bener kan kita mesti prediksi apakah sesar ataukah normal. Nah, setiap manusia kan kita punya harapan ya pasangan suami istri. Nah, di sini kita juga pentingnya fungsi untuk belajar nih. Apa sih yang paling ideal buat anak kita? Misalnya dilahirkan dengan metode seperti apa? Nah, dari situ kita bisa ada perencanaan. Oke, plan A. Nah, sebenarnya tuh kehamilan tuh mirip kayak project management. Ada plan A, plan B, plan C outputnya. Jadi plan A misalnya melahirkan normal. Alhamdulillah. Dengan benefit yang nanti teman-teman bisa pelajari nih, kenapa melahirkan normal itu benefitnya banyak. Bukan cuma buat keuangan. Bukan keuangan aja banyak ya. Iya. Tapi ke ibunya, ke anaknya itu Masya Allah. Jadi kalau belajar benefit dari yang paling sesuai dengan fitrahnya itu ya, itu nanti kita akan melihat bahwa desain Allah tuh Masya Allah keren banget nih. Nah, tapi
Allah tuh juga membuat plan B kadang-kadang eksekusinya. Misalnya tidak bisa dengan metode normal. Tapi itu bukan sesuatu yang maksudnya kita udah usahakan ya. Kita suami istri udah berjuang, nutrisi baik, happy gitu segala macam. Tapi qadarullah sama Allah dikasih kasih sayang lain. Ujian. Itu Supaya sabar. Ternyata begitu sabar. Nah, kalau misalnya pasangan suami istri yang solid nih dalam proses kehamilan dan persalinannya, itu tuh namanya ujian. Itu tuh kayak ketapel, ditarik, melesatnya jauh. Masya Allah. Jauh banget sampai akhirnya itu akan jadi cerita sendiri. Dan FYI kalau misalnya suami yang terlibat dari awal, dari mulai ngentutin box-box keuangan tadi ya, sampai nemenin janinnya tumbuh sampai lahir, ada terus baik secara emosional dan syukur kalau bisa fisik ya, buat ayah-ayah kan adanya kerjanya jauh ya gitu. Tapi secara emosional exist itu tuh akan selalu menjadi sebuah apa ya, kayak monumen lah. Istri akan selamanya ingat bahwa kamu tuh ada terus buat aku. Dan one day, Anda sebagai suami berhak bilang, saya ikut loh melahirkan kamu. Iya. Benar ada. Tuh kan untung nikahnya sama dia. Adikku untungnya nikahnya sama dia. Sekarang ngomongnya gini ya. Dulu gimana dulu? Ya kalau dulu beda sih. Tekanannya beda tuh. Tapi plan A, plan B juga tuh gue ngerasain loh. Jadi pas waktu istri gue melahirin Mas, pas itu gue nggak punya plan B. Jadi plan A gue ketika memang ada kebocoran waktu itu ya, yang anak pertama tuh agak kan bocor, terus harus diinduksi, tuh istri udah kayak sesar mas, sesar. Nah gue nggak punya plan B, jadi gue Allahu Akbar, Allah tolong pasti, semangat sayang, karena nggak punya plan B. Jadi bini gue tuh agak kesal kayak kenapa sih lu nggak ada option B? Nggak ada sayang, aku nggak punya box. Ya pasti waktu itu kan lagi belum belajar, jadi pas prosesi pertama itu bener-bener nggak punya box, dan itu tegang sendiri, itu udah Allah guide, itu udah masya Allah banget. Tapi kerasa buat di gue panik, jadi kayak sesar aja aku udah gak kuat sayang, masya Allah, kuat Allah Akbar dalam hati, ya Allah please, gitu. Gue nggak punya box untuk spare plan B tadi. Padahal nih ya, gue pengen ngasih satu cerita tips buat ayah, mungkin ada yang lagi hamil atau gimana. Itu Ayahnya pasti, istrinya hamil dan mau melahirkan. Itu pasti ya, memang sudah Allah kodratkan ada satu momen di nama fase melahirkan. Itu adalah fase di mana yang Mas Dimas omongin tadi. Udah agak kuat, udahlah, sesar aja. Karena opsi sesar itu selalu muncul pasti. Nah, padahal sebenarnya kalau dari ilmu persalinan itu sebenarnya cuma fase paling pendek dari semua proses melahirkan yang mulus-mulus sampai bayinya keluar. Paling cuma 5-10 menit. Itu sebenarnya ternyata nego terpendek ya. Iya, tapi itu tapi itu di situ Allah ternyata kayak kalau saya bayangin ya, itu Allah kasih ujian terakhir di ibu di situ. Tapi itu sebenarnya cuma momen terpendek, dan peran suami yang ngerti proses persalinan dan memahami itu, karena kita kan alhamdulillah Allah kasih ketika dalam situasi seperti itu perempuan tuh biasanya sangat-sangat instinktif. Dia benar-benar apa yang ada di tubuhnya. Sedangkan suami itu misalnya sama-sama punya pengetahuan yang sama, dia akan tahu ini nih yang pernah saya pelajari. Ini cuma sebentar. Kalau ini lolos, itu tuh pasti udah fase melahirkan. Kalau punya ilmunya, Bang. Ada preparationnya, salah satunya ilmu. Nah, nanti paniknya beda. Saya benar-benar. Zikir. Ingat nggak kita waktu itu belajar? Itu kan fase yang paling sakit. Oh iya. Nah, itu pentingnya husband sebagai coach, sebagai pelatih. Jangan lupa pakai baju tangan panjang. Kenapa gitu kan? Karena kan dicengkram Itu di koet. Iya, di koet, tolong cari padanan bahasa koet apa bahasa Indonesia? Dicakar. Masya Allah, maklum ini orang Banten semuanya. Di koetnya Masya Allah, jadi preparation dari situ aja untuk menemani istri dan menjadi suami yang sangat jantan di dalam keluarga, preparationnya banyak. Dan si box-box tadi itu sebenarnya menyelamatkan ketika preparation ditemukan dengan ujian. Ya Allah. Mungkin kata Allah juga, jangan bilang kau beriman, nggak aku uji. Anakku anak soleh, pas udah gede kenapa nakal dikit ya? Kenapa suka membantah ya? Masya Allah. Nah itu juga kalau bagi aku pribadi, karena kita mendalami storytelling gitu, kita mendalami ngobrol sama anak, ternyata benar, box-box buat anak aja sudah banyak. Sehingga ketika anak SD tawarin sama dia mau masuk kemana, mau masuk, tiba-tiba ini sih gitu. Aku tuh pokoknya nyaman sama 5 teman aku, Pak. Yang di boarding school itu tuh. Itu kan nak gitu. Enggak main sebelah.
udah kalau teman aku di situ dan ternyata si anaknya udah bisa present lagi. Enggak Pak, di situ teman-teman aku ada itu sepassion sama aku. Emang anak-anak itu ngomongin passion. Ya berarti kan gua harus siap dengan semua preparation tersebut. Nah, ketika anak tumbuh kembang, ini fase lumayan ya. Kita tadi agak rantau agak cepet ya dari mulai fase mau nikah sampai ini fase final. Ketika mau menjemput husnul khotimah sebagai laki-laki yang jantan, preparation apa yang sebenarnya harus disiapkan? Karena kalau kita kan kita tahu ada hukum apa namanya waris dan segala macam. Itu gimana tuh? Oke, jadi gini nih, ini menarik nih Mas Dimas. Dulu saya pernah bekerja di industri keuangan konvensional. Saya dulu lama di wealth management, ilmunya tuh di konvensional tuh selalu berpikir bagaimana meningkatkan aspek kekayaan. Terus ujung-ujung mendistribusikan kekayaan. Tapi begitu saya masuk ke keuangan syariah, wah Masya Allah, ternyata ada satu yang harus kita jalanin, menjemput husnul khotimah. Yaitu adalah wealth purifikasi. Ya kan? Wealth purifikasi itu direncanain. Ya, jadi kita, ya kan benar kan? Belum kepikiran tuh. Belum kepikiran ya? Oke. Karena ini orang si money laundry ini purification. Itu benar-benar luar biasa. Ilmu wealth management, Islamic wealth management itu menganut ada wealth purifikasi. Jadi kita itu kalau ingin merencanakan keuangan sejak saat ini, tadi ada box-box gitu ya. Kita memastikan bahwa tujuannya itu dunia dan akhirat. Kalau dunia kita udah tahu lah, pengen punya rumah, pengen punya mobil, yang dunia-dunia gitu semua gitu. Yang tapi balik lagi itu keinginan atau kebutuhan. Nah, yang paling penting adalah kita harus meninggalkan banyak amal jariah nih. Wah, benar nggak Mas Indo? Jadi tadi udah membantu kelahirannya bekali dengan ilmu. Bekali dengan ilmu itu perlu biaya. Selain itu juga kita perlu membangun diri kita dengan amal-amal soleh. Dan itu kita juga perlu uang sebenarnya. Wakaf masjid, ada butuh tiang. Kemarin di dekat rumah butuh, masih hebat loh di Bintaro ini, di daerah sini. Kemarin ada bangun masjid nih di dekat rumah saya. Dilelang 100 tiang, satu tiangnya 70 juta. 1 jam habis, Mas. 1 jam. 1 jam habis. 1 jam habis, Masya Allah. Tapi yang bisa begitu kan, dia udah merencanakan. Iya. Berarti udah ada boxnya sendiri nih buat tiang gitu. Buat tiang. Iya kan, box tiang gitu. Iya. Box masjid nih. Iya, jadi nanti begitu kita sudah di alam kubur, pahala terus datang. Tiangnya jadi saksi. Jadi saksi kan? Dan itu saya rasa udah banyak di umat muslim yang begini. Nah, itu memang harus direncanain. Nah, gitu-gitu tuh Mas Dimas. Nah, ini kayak ada satu teman saya itu ini juragan e-commerce. Ada depan kita, cuma nggak kelihatannya di kamera nih. Berarti kan kalau juragan e-commerce tuh bener ya kan gini ya. Jadi nggak kayak kalau orang kantoran kan katanya gue sih tiap bulan aman. Tapi kalau yang pebisnis kan, ini boxnya banyak nih. Boxnya banyak nih, karena bentar lagi kita mau masuk ke 10 hari terakhir dan teman-teman yang ikut Ramadan Race juga salah satunya yang nonton Jantan Club ini pasti paham banget kita mau masuk 10 hari terakhir. Oh, itu udah jelas banget. A'udzubillahi minasyaitonir wal fajr wa layalin asr. Udah itu 10 hari terakhir, bukan harinya tapi malamnya tuh kayak harus di manage kayaknya. Kalau salah satunya adalah Lailatul Qadar dan lu nggak prepare dan lu nggak manage, hilang itu kesempatan gede itu. Dah box-box ini kalau buat gue pribadi nanti sih memang ngajak anak-anak ya, terutama nanti untuk kayak preparing 10 malam terakhir. Jadi dibagi ke setiap malam ya, karena kita nggak tahu Lailatul Qadar turun di mana. Jadi ini yang paling dekat yang bisa kita lakukan ya untuk teman-teman jantan yang di rumah. Lalu kita juga mau terima kasih lagi sekali lagi buat Hijrah Bank udah ngasih kita knowledge ya. Ternyata kalau buat aku sendiri tuh box-boxnya lumayan. Meskipun ketika pertama kali install nih mengunduh, oke, isi ya gitu tak. Diisilah sama istri karena memang katanya mau trial, diisiin cepet doang. Ya udah trial. Iya, karena trial 100.000 gua gini. Box gua banyak, ini cepet mau dibagi berapa? Gua masukin lagi dan ternyata gampang, ternyata tinggal deposit aja dan segala macam. Dan teman-teman ada wishlistnya nanti. Jadi untuk yang ternyata cukup kesusahan mungkin kayak aku tuh bingung karena gini, ibu-ibu terutama dia tuh pengen banget kemudahan ini, tapi aku kan tanganku cuma 2 masak anak 4 ya, dimudahin nanti insya Allah.
apalagi teman-teman yang ikut Ramadan Dash, insya Allah nanti akan ada di Telegram beberapa link yang akan nanti membantu teman-teman untuk bisa memudahkan langsung menggunakan box-box yang menarik tadi. Jadi kemudahan Hijrah Bank akan dimudahkan lagi, kebayang nggak? Kemudahan Hijrah Bank dimudahin lagi sama teman-teman untuk teman-teman yang ikut Ramadan Race terutama, insya Allah ya. Dan terima kasih juga buat Nafis Gold yang nanti ngasih hadiah buat teman-teman yang menang di Ramadan Race, Sus Belgi Pro yang buat muka kita kencang-kencang begini, dan Jena Nkaya yang dipakai Kang Sani, masya Allah membuat Kang Sani yang tadinya ganteng jadi tambah ganteng lagi. Umurnya berkurang 5-6 tahunan lah. Agak Bukan umur ini ya, agak muda wajah nih. usia. Saya kira tuh Juni, ternyata April. Oh iya, 3 bulan, 2 bulan ya. Beda 3 bulan gimana? Lalu thanks buat Vanilla Hijab juga sama Monel Official yang udah sponsorin semua acara ini. Dan insya Allah nanti kalau teman-teman tertarik, tadi kayaknya kita ngebutnya terlalu luar biasa. Pasti nanti teman-teman kalau ada request untuk chunk down dong, kayaknya gue butuh tuh satu-satu. Atau ngomongin finance, yang satu ngomongin tentang taruhnya, satu ngomongin persiapan. Nah ini ngomongin storytelling sama anak gue butuh semua. Ya udah nanti follow aja Instagram Terang Jakarta, nanti masuk Ramadan Race juga. Mudah-mudahan wishlistnya teman-teman jadi nyata. Tiba-tiba Hijrah bikin, udah gue bikin kelasnya sama Terang Jakarta, kita chunk down buat teman-teman jantan. Makanya tulis-tulis terus, komen terus di Instagram Terang Jakarta. Ada spesifik, kalau nggak salah coba kita cari postingan kayak 8 mundur di Terang Jakarta. Itu link untuk teman-teman dapetin wishlistnya. Nah, kalau kita lihat di Terang Jakarta, jadi ini Mas, setiap hari tuh di Terang Jakarta sekarang ada daily winner. Dan tahu nggak, ini sih info buat teman-teman ya. Kan kita nyobain ngikut juga sebagai pelaksana. Kita nyoba ngikut ini, kenapa teman-teman ini kok di atas terus skornya? Pas kita cek, sehari baca Al-Qurannya 68 halaman. Silahkan mau dilawan. Mau kita kayak, gitu. Ini salah satunya nih depan kita nih. Nah ini nih, saya mau nyoba numbangin dia, susah banget. Ada nih namanya Mas Adriansyah. Kalau teman-teman lihat di YouTube ada zikir pagi sore, ini orangnya. Susah mau numbangin dia kan, Fastabiqul Khairatnya tuh luar biasa. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 postingan ke belakang. Di situ ada Bitly-nya. Teman-teman yang mau kemudahan hijrah silahkan klik di situ aja. Ini terima kasih banyak ya Mas Arto, Mas Matinu, Kang Sani. Kita menjantankan diri kita hari ini dan sampai ketemu di Jantan Club lagi nanti di Terang Learning Center. Dan teman-teman terus follow aja Instagramnya Terang Jakarta. Jangan kemana-mana, yang masih ikut Ramadan Dash jangan lupa diklik GCF-nya. Sampai ketemu lagi. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka puasa. Belum ya? Belum. Belum. Enggak buat duit atau kita yang duluan. Bali udah, yang WIB belum. Kita mau buka puasa bareng di headquarter di Terang Jakarta. Sampai ketemu lagi di kelas lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bestie. Selalu ada langkah pertama di tiap perjalanan. Apapun langkah pertamamu, jangan pernah ragu untuk memulai. Ramadan bersama Hijrah Bank, melangkah menang hingga akhir. Selalu ada langkah pertama di tiap perjalanan. Apapun langkah pertamamu, jangan pernah ragu untuk memulai. Ramadan bersama Hijrah Bank, melangkah menang hingga akhir. Selalu ada langkah pertama di tiap perjalanan. Apapun langkah pertamamu, jangan pernah ragu untuk memulai. Ramadan bersama Hijrah Bank, melangkah menang hingga akhir. Selalu ada langkah pertama di tiap perjalanan. Apapun langkah pertamamu, jangan pernah ragu untuk memulai. Bersama teman hijrah, kami siap menemani dan memberi makna di setiap langkah. Ramadan bersama Hijrah Bank, melangkah menang hingga akhir. Selalu ada langkah pertama di tiap